Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, terima kasih ya semangatnya nih pagi-pagi. Ya, pagi-pagi masih segar-segar ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya kita awali dulu dengan ngaturan panganjali umat. Silakan ketua kelas pimpin untuk panganjali umat. Diani, silakan. Baik, semalah salam panganjali. Om Swastiastu. Swastiastu. Oke, terima kasih ya, Yani ya. Jadi ya kita lanjutkan. Pak Guru akan absen dulu terlebih dahulu. Oke, ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, bagus ya. Jadi, semua hadir ya. Oke, terima kasih ya untuk kehadirannya pagi-pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita akan mulai dulu dengan berdoa. Jadi seperti biasa kita biasakan sebelum melaksanakan aktivitas apapun kita awali dengan berdoa ya. Oke. Jadi Pak Guru akan mulai berdoa. Pak Guru sebentar ya. Oke, Pak Guru share screen dulu. Oke. Ya, jadi seperti biasa ya mantra doa kita yaitu mantra doa Saraswati Puja ya. Oke, silakan. Siapa yang mau mimpin berdoa ini? Ayo. Siapa yang mau baca? Ayo, silakan. Sudah hafal ini ya. Ayo, silakan. Siapa yang mau mimpin sebelum Pak Guru tunjuk? Ayo. Ya saja Pak Guru. Oke, silakan hari ini. Ayo. Ya, mari teman-teman sebelum kita belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Sidirastu Kariksami Sidir Bawantu Sadam Om Santi 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 Om. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Ini sudah mimpin berdoa ya. Oke, jadi kita lanjutkan sebagai bentuk rasa nasionalis kita ya terhadap negara Republik Indonesia. Kita akan awali dulu dengan ya menyanyikan satu buah lagu ya, satu buah lagu. Oke, enggak lama ya. Oke, satu buah lagu ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Nanti silakan diikuti nadanya. Bisa didengar suaranya? Dengar suaranya belum ya? Oke, belum Pak. Oke, Pak belum share gini ya. Sound dulu ya. Oke. Oke. Sudah terdengar? Oke, sudah Pak. Pancasila akulah pendukungmu, proklamasi sedia bertahan untuk Pancasila dasar rakyat semesta bangsa. Ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih ya. Wih, udah semangat nyanyinya ya. Suaranya juga bagus-bagus ini. Ya. Oke, biar tambah semangat, bagaimana kalau kita main game dulu? Oh enggak? Oke, siap. Kita main game ya. Iya Pak. Gamenya ya sederhana gamenya ya. Ini ada Pak Guru tampilkan ada dua kata di sana. Kalimat ya. Yang pertama ada kata Bapak pegang buku. Yang kedua ada pegang buku. Nah, pernah dengar atau pernah memainkan game seperti ini? Bermain game kata? Ya. Belum Pak. Ya, jadi apa yang Pak Guru katakan?
Nah, nanti diikuti ya. Di Pak Guru contohkan dulu. Ya, yang pertama, jika Pak Guru katakan kata Bapak pegang buku, silakan pegang buku. Tapi kalau Pak Guru hanya berkata pegang buku, nggak usah megang apa-apa ya. Jangan yang lain-lain dipegang gitu ya. Gitu. Ya, jadi kita coba ya. Kita mulai ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Sebentar. Oke, kelihatan semuanya ya. Oke, jadi Pak Guru, nah dengarkan ya instruksinya ini untuk melatih ya, fokus ya. Pak Guru katakan pegang telinga. Oh, kok bingung? Ada yang bingung. Ya, contoh-contoh. Ya, ini hanya contoh dulu ya. Oke. Jadi kalau Pak Guru bilang katakan pegang telinga, jadi telinganya dipegang ya. Kalau Pak Guru bilang pegang telinga saja, jangan pegang apa-apa ya. Makanya pegang telinga. Ya, kok ada yang megang? Pak Guru cuma bilang pegang telinga, berarti Tidak pegang. tidak pegang. apa-apa, ya. Tidak Ya, fokus gitu. berarti ya Pak ya. Ya. Sekali ya. Ulangi, Pak. Pegang telinga. Oke, sudah mantap. Ya, bagus, bagus. Ya, jadi fokus ya, fokus dengan instruksinya, gitu ya. Oke, cukup ya. Nanti kita bermain lagi ya. Nanti Pak Guru kasih permainan yang lain lagi di pertemuan berikutnya ya. Yuk, kita lanjutkan dulu ya. Oke. Oke. Nah, Pak Guru sudah menampilkan sebuah gambar ya. Ya, pada pertemuan kita sebelumnya kita pernah mempelajari tentang materi tentang caturmarga. Ada yang tahu caturmarga? Ada yang masih ingat apa sih itu caturmarga? Ada yang masih ingat? 4 jalan Pak Guru. 4 jalan, Pak. 4 jalan Pak Guru. 4 jalan kemana-mana. Ayo 4 jalannya kemana-mana. Mau kemana? Mencari 4 Tuhan. jalan menuju Tuhan, Ya, yang Pak. jelas ya. 4 Jangan jalan 4 menuju jalan. Tuhan. Itu nanti 4 jalan ke pasar gitu. Beda nanti ya. Oke. Jadi 4 jalan menuju ataupun mencari Tuhan. Jadi ada 4 jalan ya. Ada masih ingat bagian-bagiannya? Saya, Pak. Ayo. Pak. Ayo silakan Ika. Bakti marga, Pak. Oke, Bakti Marga. Selain itu apa lagi? Karma Ya, Marga. Pak. Karma Marga. Jana Belum. marga, Pak. Jana Jana Marga. Marga. Oke, bisa tuh. Raja Marga. Raja Marga. Raja Marga. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, semangatnya bagus ini ya. Ingatannya masih bagus ya. Gitu. Oke. Jadi salah satu dari bagian dari Jana Marga yaitu Karma Marga ya. Karma Marga itu artinya apa? Karma Marga Pak Guru. Karma Marga? Ya, Karma Marga. Memuja Tuhan dengan cara berbakti. Iya, memuja Tuhan dengan cara berbakti. Mungkin ada yang lain lagi? Saya Pak Ada Guru. punya pendapat lain lagi? Ayo silakan. Kia. Karma marga itu adalah cara menghubungkan diri dengan Tuhan dengan cara berbuat baik. Iya, jadi cara mendekatkan diri dengan perbuatan. Ya, ada dua jawabannya. Artinya adalah bahwa ajaran Karma Marga itu mengajarkan bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi melalui perbuatan-perbuatan atau perilaku yang baik. Nah, jadi pada kesempatan hari ini, nah kita akan membahasnya hal yang ada kaitannya dengan Karma Marga. Ya, hal yang ada kaitannya dengan Karma Marga apa itu? Ya, tentang perbuatan, tentu ada perbuatan baik dan buruk. Ya, perbuatan yang baik dan buruk ini erat kaitannya dengan susila ataupun asusila. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu, yaitu susila. Ya, salah satu dari ajaran susila itu adalah Tattwamasi, yaitu merupakan konsep dari Tattwamasi. Nah, ada yang tahu Tattwamasi?
Saya Pak Aku Guru. adalah Oke. kamu. Aku adalah kamu. Oke, aku adalah kamu. Ada punya pendapat lain? Kamu adalah aku. Kamu adalah aku. Oke, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu jawabannya. Ya, kita simpan jawabannya. Kita lanjutkan dulu. Tadi sudah disebutkan ada aku adalah kamu atau kamu adalah aku. Nah, jadi tema atau topik dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang tatwamasi. Oke, pertanyakan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, jadi pada pembelajaran pagi hari ini kita menerapkan suatu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem solving. Ya, melalui model pembelajaran problem solving, peserta didik dapat menghayati dan menjelaskan pengertian dari dan menyebutkan contoh-contoh perilaku tatwamasi dalam kehidupan. Ya, anak-anak juga harus percaya diri dalam menjelaskan pengertian dan menguraikan contoh-contoh perilaku tatwamasi tersebut. Ya, anak-anak harus memiliki kemampuan, ya, memiliki pengetahuan dalam mengetahui pengertian dan contoh-contoh perilaku tatwamasi dalam kehidupan. Nah, di samping itu, anak-anak juga nanti memiliki keterampilan, diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam menyajikan pengertian dan menentukan contoh-contoh perilaku tatwamasi dalam kehidupan dengan baik dan benar. Itu, ya, bisa dipahami tujuannya? Bisa? Bisa, Pak Guru. Oke, sudah bisa, Pak Guru lanjutkan. Nah, manfaatnya apa sih manfaat kita belajar tentang tatwamasi pada pagi hari ini? Ya, jadi manfaatnya adalah setelah anak-anak peserta didik nanti memahami pembelajaran tentang tatwamasi, anak-anak memiliki sikap toleransi. Jadi setelah mempelajari tatwamasi, anak-anak diharapkan memiliki sikap toleransi antar sesama untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Ya, sikap dengan rasa serta tidak menyakiti perasaan orang lain. Seperti itu, ya. Jadi setelah belajar tentang tatwamasi harus bisa diterapkan nanti manfaatnya gitu. Oke, sudah. Harus lanjutkan. Nah, metodenya ya ini metode pelajaran yang akan kita laksanakan ya, mengangkat pendekatan saintifik. Metodenya nanti ada diskusi dan presentasi. Jadi nanti Pak Guru akan bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Nanti Pak Guru akan memberikan suatu ya bahan diskusi, apakah gambar, video atau hal lainnya. Nanti silakan nanti didiskusikan di kelompok, nanti dipresentasikan. Nanti satu wakil kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nah, dari hasil diskusi itu nanti juga akan dilaksanakan penilaian, ada penilaian secara tertulis maupun nanti ada penilaian sikap. Bagaimana sikap kalian di dalam pembelajaran? Nah, kalau penilaian sikap itu nanti melalui pengamatan. Seperti itu ya. Jadi Pak Guru melihat bagaimana keaktifan anak-anak di dalam kelas saat mengikuti pembelajaran. Itu bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, jadi kita akan ya nonton video dulu ya. Pagi-pagi nonton video asik ya. Oke, silakan disimak videonya ya. Diperhatikan dengan baik. Oke, Guru putar dulu. Pak Guru putar-putar dulu videonya. Oke, kita putar. Silakan disimak dulu. Nah, sudah tampil gambarnya ya? Ya. Sudah, Pak. Oke. Silakan nanti diperhatikan ya apa yang terjadi di sana. Sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Oke, tidak muncul ya.
tombolnya. Tunggu sebentar. Oke, tadi sudah disimak ya videonya. Di sana ada cuplikan video singkat ya. Sudah disimak tadi? Sudah, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak dulu dari video yang Pak Guru tampilkan tadi? Ada yang mau bertanya nggak? Beras jumputan itu apa? Beras jumputan, ya. Jadi beras jumputan di sana ada kata beras jumputan, ya. Beras jumputan misalnya di masyarakat ini misalnya ada suatu kegiatan, aktivitas. Misalnya kalau mungkin di rumah ada biasanya di dalam lingkungan masyarakat di Banjar gitu, misalnya ada orang meninggal. Orang meninggal, artinya atau orang terjadi apa namanya itu? Korban bencana alam seperti itu. Jadi warga masyarakatnya ini mengumpulkan beras dari rumah ke rumah. Nah, nanti dikumpulkan jadi satu, nanti diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, jadi kita bergotong royong gitu, berbagi seperti itu, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Oke. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, Pak Guru yang bertanya sekarang. Nah, apa sih pesan yang kalian dapatkan dari video ini, dari gambar tadi? Apa yang kalian dapatkan setelah menyimak video ini? Supaya selalu menjalin kerjasama. Selalu menjalin kerjasama. Ada lagi? Saling berbagi. Saling Gotong berbagi. royong, Pak. Gotong royong. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Ika sama Dayu. Wih, pintar ya. Tadi sudah bertanya ya. Bagus, pintar senyumnya juga ya. Senyum yang manis. Itu baru ya. Anak Indonesia, anak yang manis-manis ya. Gitu. Oke. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Pak Guru akan jelaskan sedikit tentang tatwamasi. Ya, tadi Dede sudah ya memberikan pengertian tentang tatwamasi ya. Tadi sudah disebutkan aku adalah kamu. Sekarang Pak Guru akan mengulas. Benarkah jawaban atau pengertian dari tatwamasi? Aku adalah kamu. Ya. Oke. Jadi tatwamasi ini ya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata. Ada yang tahu terdiri dari suku kata bisa dibedakan? Kata yang pertama apa? Tat. Iya. Tat. Oke. Oke. Kalau tat apa artinya? Kita coba satu-satu dulu. Tat artinya apa? Tat artinya itu. Siapa itu? Siapa itu? Siapa yang jawab itu? Kata saya Midi. Oke. Oke. Tat. Iya. Tat itu artinya adalah iya. Oke. Kata yang kedua apa? Wam. Oke. Pratiwi apa? Tuam ya. Oke. Tuam. Nah, kata yang kedua kita dapatkan kata tuam. Nah, ada yang tahu tuam itu artinya apa? Enggak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Oh, Enggak tahu, Pak. Oke, ayo kita tebak apa yang muncul di sini. Oke, yang muncul adalah kamu ya. Tuam artinya kamu, itu ya. Terus yang ketiga, kata yang ketiga, apa yang kata yang ketiga? Asi. Asi. Apa itu asi? Adalah. Asi. Asi adalah ya, bukan air susu ya. Beda itu nanti ya. Itu beda nanti ya. Asi ya. Asi artinya adalah artinya adalah. Oke, kita sudah dapatkan pengertian daripada 3 suku kata ini. Nah, sekarang kalau kita lihat dari jawaban Dedi tadi, ya, semuanya kena ya. Iya, kamu adalah ngena ya. Jadi, oke, sekarang ada yang mau nggak menyimpulkan secara utuh pengertian tatwamasi itu apa? Ia adalah kamu. Ia adalah kamu. Oke, kita lihat dulu. Nah, sekarang Pak Guru, kita lihat apa yang muncul ya. Tatwamasi, arti dari kata tatwamasi. Oke.
Oke, iya. Jawabannya iya adalah kamu, ya. Nah, ya. Jadi tatomasi itu artinya adalah ialah adalah kamu. Apa sih maknanya ia adalah kamu? Kita kan bisa bilang, oh iya kamu. Ya kamu apa maksudnya? Kalau dalam ajaran tatomasi apa maksud dari ia ia adalah kamu? Nah, ada yang tahu nggak? Apa maksudnya ia adalah kamu? Nggak tahu, Pak. Kita semua bersaudara, Pak. Kita semua bersaudara. Siapa yang jawab itu? Siapa yang jawab itu? Rukia Saya, yang Pak. jawab ya. Ia adalah kamu. Oke, ada yang lain lagi? Nah, Rukia bisa menjawab. Ayo coba yang lain. Kita bersaudara. Kita Apa maknanya? sama-sama makhluk Tuhan, Pak. Kita sama-sama makhluk Tuhan. Oke, ada yang lain lagi? Lagi satu aja. Nanti Pak Guru kasih bintang nih. Bintang kecil gitu. Kamu yang kecil aja ya. Oke, ada yang lain lagi? Kita bersaudara, ya. Kita sama. Oke, ya. Cukup ya dua saja ya. Jadi benar, ia adalah kamu. Konsepnya adalah bahwa kita itu sama. Ia adalah kamu. Sama halnya dengan Ami dengan Pak Guru. Jadi Ami itu sama dengan Pak Guru. Pak Guru itu sama dengan Ami. Walaupun mukanya beda ya, nggak sama ya. Dalam artian bahwa kita itu bukan sumber dari yang sama. Ya, sama-sama ciptaan ide Sang Yang Widi. Kalau sudah sama-sama ciptaan ide Sang Yang Widi, sudah sepatutnya kita harus saling menyayangi, ya, Tolong menolong. saling tolong menolong, gitu ya. Kita itu sama. Kenapa harus dibedakan? Kalau kita sudah mengenal yang namanya ia adalah kamu, kamu adalah ia, kita saling menyayangi, tentu tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada pertikaian, akur jadinya, gitu. Kalau saya mukul, misalnya kalau Yani mukul Ami, ya, pasti Ami sakit. Nah kalau Yani sudah menyadari bahwa kalau saya mukul teman itu nanti, ya saya pukul Ami sakit. Nah, coba kalau saya dipukul sama Ami pasti sakit. Nah, jadinya kita tidak jadi berperilaku yang tidak baik. Tuh, ya, bisa dipahami itulah makna daripada Pak. kata ia adalah kamu, ya. Katanya itu suku katanya simpel sekali. Ia dan kamu, ya. Ia adalah kamu. Sederhana sekali, tapi maknanya sangat luas kalau sudah diterapkan dalam kehidupan kita. Itu, ya. Nah, bagaimana konsep ajaran tatomasi? Ya, oke. Konsep dari ajaran tatomasi itu berangkat dari susila. Apa artinya susila? Citra? Perbuatan. Perbuatan. Ada yang lain Perbuatan lagi? yang baik, Pak. Perbuatan yang baik. Ya, bagus ya, lengkap ya, sila. Ya. Ada dikatakan su dan sila. Sila artinya baik. Su artinya baik. Sila artinya perilaku. Kalau sudah isi namanya su, arti baik. Nama Pak Guru su. Wah baik. Ya, Pak Guru baik. Misalnya namanya siapa? Suaryo. Berarti orangnya baik. Ya, dari namanya gitu. Jangan ya dari namanya sudah baik, tapi perilakunya juga harus baik. Bagaimana kita menyandang gelar su gitu. Gitu ya. Oke. Terus yang kedua ada dharma, kebaikan, ya, perilaku yang baik, ya, tentu dilandasi dengan ajaran dharma. Itu. Nah ini, ya, jadi ajaran tatomasi di samping mengajarkan tentang jiwa kesusilaan, tatomasi juga merupakan dasar dari susila ini. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia yang selaras dengan ketentuan-ketentuan dharma. Jadi perilaku-perilaku yang sejalan dengan ajaran dharma, sejalan dengan kitab suci kita, kitab suci Weda. Sama mau biar gimana? Ajaran susila ini bertujuan untuk Semalam membangun hubungan yang selaras dan rukun di antara sesama makhluk hidup yang lainnya yang diciptakan oleh Sang Yang Widi. Ya, jadi susila ini kalau sudah diterapkan, ya, tidak ada yang namanya ya kerusuhan-kerusuhan gitu ya. Sering kita lihat di televisi ada ya beritanya kerusuhan, pembunuhan. Aduh, tidak usah ditonton. Kalau sudah memberitakan tentang kekerasan, tidak usah ditonton ya. Anak-anak nggak usah nonton gitu. Ya,
tontonan yang mendidik seperti itu. Ya. Oke. Ya, itu tadi ya konsep dari ajaran. Bisa dipahami? Tadi siang Lancar, Pak. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih manfaat transformasi? Kita berbicara dulu tentang manfaat. Untuk apa sih ada transformasi? Apa sih yang kita dapatkan? Ada yang tahu? Apa sih manfaat dari transformasi? Oke. Ada yang tahu? Ami? Apa itu manfaatnya manfaat dari transformasi? Ayo, enggak usah takut salah, ya. Kita belajar adalah untuk salah dulu. Gitu. Oke. Ya Pak. Ya. Supaya kita bisa hidup berteman, bermasyarakat, bersahabat, tidak mengandalkan kekerasan dengan sesama. Ya. Oke, terima kasih buat Ame. Ya, oke, nanti Pak Guru kasih bintang. Ya, kalau sudah banyak bintangnya, nah, nanti terang jadinya. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, Pak Guru kan. Ya, manfaatnya dalam kehidupan gini ya, tadi benar yang dikatakan ya, manfaatnya ya kita akan bisa hidup damai, itu intinya ya. Nah, ajaran transformasi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan kita, karena dengan menjalankan ajaran transformasi kita akan mendapatkan kebaikan yang maha tinggi, anak dan remaja akan selamat hidupnya. Jadi saat kita menerapkan ajaran transformasi, kalau sudah semua orang menerapkan ajaran transformasi ini, tentu ada hal-hal baik yang akan kita dapatkan. Ya, hal-hal kalau kita berbicara tentang hal baik, perbuatan baik, tentu itu akan mempengaruhi karma kita. Saat ini berbuat baik, ya, pasti kita akan mendapatkan pahala yang baik juga. Maka jadi itu, ya, kita harus tanamkan dari diri kita. Bagaimana kita terbiasa untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Itu ya, tadi tentang manfaat dari transformasi. Oke. Bagus, lanjutkan ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya dulu. Ya, kita lihat contoh-contohnya, contoh-contoh yang terkait transformasi. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh transformasi? Ayo. Saling menyayangi. Saling menyayangi, banyak ini. Transformasi, silakan. Membantu teman, Pak. Membantu teman, saling menyayangi. Apalagi satu aja. Oke, saling menyayangi. Berdampingan dengan damai, Pak. Berdampingan dengan damai. Tidak membuli. Tidak membuli ya itu. Membuli itu sekarang makin marak ini. Apalagi dengan ada sosmed. Ya, sosmed itu, aduh, orang berbicara sesuka hati. Jadi anak-anak jangan seperti itu ya. Bijaklah menggunakan sosmed. Ya, sosmed itu tidak ada batasnya. Tidak ada batas ruang dan waktu. Ya, itu harus diperhatikan ya. Oke, jadi banyak ada contoh-contoh tentang transformasi dalam kehidupan ya. Ini beberapa Pak Guru. Ya, Pak Guru tekan ini beberapa contoh. Masih ada ribuan contoh yang bisa kita ambil ya. Kita ambil contohnya, kita laksanakan sebagai tauladan kita. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita diskusi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, ya, kita akan ada diskusi. Namun sebelum diskusi tentu harus ada kelompok-kelompoknya, ya, harus ada orang-orangnya. Nah, jangan ngobrol sendiri, bukan namanya diskusi. Kalau nggak ada lawannya nggak ada diskusi, gitu, ya. Oke, Pak Guru bagi ya kelompoknya. Ya, oke, di kelompok 1 ada kelompok A, ada Ami, ada Ika, ada Wiani, Alit, ada Dayu, ya. Selanjutnya di kelompok B, oh ada Didi, ada Rukiawati, ada Aryani, ada Citra dan Patiwi. Sudah bisa dipahami? Sekarang silakan, ya. Nah, kita akan memulai diskusi. Nah, ada beberapa bahan diskusi yang Pak Guru akan berikan bahannya. Jadi harus ada bahannya. Apa yang didiskusikan harus ada bahannya, tidak ngawur nanti. Ya, oke. Jadi ada bahan diskusi 1 dan bahan diskusi 2. Ada 2 bahan untuk kita diskusikan. Ya, jadi setiap kelompok ini sama, bahannya sama,
Ya, dan baik di kelompok A maupun kelompok B. Ya, perhatikan dulu, dengarkan dulu instruksinya. Nah, di gambar yang pertama, di bahan diskusi pertama, di sana Pak Guru sudah tampilkan ada gambar-gambar, di sana ada gambar. Ya, instruksinya adalah apa yang bisa anak-anak pahami dari gambar tersebut. Jadi dalam diskusi nanti, silakan nanti diskusikan apa sih gambar yang apa yang kalian dapatkan dari gambar itu, tentang apa, bagaimana, itu. Nah, yang kedua, kalau yang kedua ini silakan anak-anak cari contoh-contoh perilaku tatwamasi di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Bisa kalian cari di buku, cek di buku, ataupun kalian bisa mengingat, oh, saya pernah melakukan ini atau pernah melihat orang melakukan perilaku-perilaku yang berhubungan dengan tatwamasi. Itu, ya. Sudah paham untuk diskusinya? Bahan diskusi? Ya, Paham? Pak. Paham? Oke, kalau sudah paham, oke, silahkan didiskusikan. Oke, Pak Guru kasih waktu 15 menit. Nah, cukup ya 15 menit. Banyak orang saling bagaimana berkoordinasi, ya, jangan satu orang yang bekerja, ya. Ada 5 orang, nah dibagi-bagi tugas. Nah, hasil dari pemikiran sendiri nanti dijadikan satu. Nah, itulah hasil diskusi kalian nanti. Itu. Oke, ya. Gimana? Ada yang belum bisa mengerjakan atau sudah bisa mengerjakan? Oke, ada hambatan dalam mengerjakan tugasnya? Bisa semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Oh, pintar-pintar ya, semua udah bisa. Oke, sudah selesai ya semua ya? Oke, Lagi waktunya. sedikit, Pak. Oke, lagi sedikit. Oke, Pak Guru kasih waktu lagi sedikit. Oke, Pak Guru rasa cukup ya waktunya. Sudah cukup betul untuk diskusi. Sudah, Pak. Oke, sekarang siapa yang mau memulai untuk dari kelompok 1? Kelompok A, silakan. Apa hasil diskusinya? Silakan coba presentasi. Mungkin dari gambarnya dulu, nanti gambarnya itu contohnya. Silakan. Siapa yang mewakili dari kelompok 1? Di kelompok A ada Ame, Ika, Wiani, Alek, dan Dayu. Silakan. Apa yang dapat kalian pahami? Kan seperti itu. Ayo. Oke, Wiani mungkin bisa mewakili kelompoknya. Silakan. Ya, Pak. Ya. Dari gambar pertama itu sedang memberikan sumbangan. Ya. Kemudian, terus gambar selanjutnya sedang membantu menyeberangkan nenek di jalan. Ya. Kemudian, gambar selanjutnya itu sedang bergotong royong kalau nggak salah itu, Pak. Ya, Nah, bergotong kemudian, royong. Oke. Gambar selanjutnya adalah itu anak sedang duduk membaca buku ya, Pak ya. Iya, oke. Nah, silakan dulu. Itu hasil diskusinya. Oke. Oke, yang untuk bahan diskusi yang kedua gimana? Kelompok A bisa dilanjutkan? Jadi sudah Bisa, menciptakan Pak. gambar. Oke, silakan. Contoh tatwamasi di sekolah, saya membantu teman dengan memberikan pinjaman pensil, Pak. Oke, yang di Dia kalau di sekolah. masyarakat, saya menyumbangkan sisa uang jajan, Pak, untuk masyarakat yang memerlukan bantuan. Oke. Oke, sudah ya? Oke, itu dari kelompok A. Ya, mungkin dari kelompok B. Benar ya, seperti itu ya. Oke, dari kelompok B gimana? Setuju dengan hasil diskusi dari kelompok A? Saya, Pak. Setuju dengan hasil diskusinya itu yang dipaparkan tadi? Nah, terkait contoh-contohnya, dengan gambarnya, silakan. Setuju? Saya, Atau Pak. ya, silakan siapa? Rukia ya? Ayo silakan. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, gambar yang pertama di kiri itu seorang anak memberikan uang atau bantuan kepada pengemis. Kemudian yang kedua, seorang anak membantu menyeberangkan nenek di jalan. Ya. Gambar yang ketiga yang di atas, mungkin maksudnya memberikan tempat duduk untuk orang yang lebih tua. Ya. Kemudian yang keempat di bawah, sepertinya sedang memberikan bantuan. Gitu. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, bagus ya. Jadi
Nah, ada yang 2 versi ya, yang untuk yang gambar di sana yang isi tempat duduk dulu ya. Jadi Rukia tadi menambahkan ya di sana yaitu ceritakan bagaimana kita mendahulukan untuk orang-orang yang memiliki kekurangan. Kalau di sini kita lihat memiliki kekurangan tidak melihat. Jadi dia mendahulukan orang yang memang benar-benar membutuhkan. Itu ya, bagus tadi Rukia ya. Untuk tambahannya, masukannya itu ya. Oke, selanjutnya di kelompok B. Oke, kelompok B, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Oke, siapa yang mewakili? Kalau di kelompok B ada Dedi, ada Rukia, Wati, ada Aryani, Citra Pratiwi. Oke, siapa yang mau mewakili? Ayo, Saya, silakan. Oke, silakan. Ayo, silakan. Kalau contoh perilaku tatwamasi di rumah, saya membantu ibu cuci piring, Pak. Bantu cuci piring ya. Sering cuci piring ya? Ya, sering Ya, setiap oke. hari, Pak. Pintar. Kalau ya. di sekolah, saya bantu teman kasih minjem penghapus yang begitu, Pak. Oh iya, wih bagus. Sering Ya. dipinjemin penghapus? Iya, habis dia nggak bawa sih, Pak. Oke, iya, bagus ya, baik ya. Terus Sambung kalau lagi. di Nah, masyarakat, biasanya bantu-bantu kalau ada odalan, Pak. Ya. Nyapu, ipura, nyapu. Pak. Oh ya, aktif juga di masyarakat ya. Itu bagus ya. Oke, sudah? Ya, oke, terima kasih ya. Tadi, bagus ya. Tadi diskusinya, tadi juga ada sudah menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok temannya. Ya, itu bagus ya. Terima kasih. Jadi itu ya bisa diulang sedikit. Berarti di sana ada memang di bahan diskusi pertama itu adalah bagaimana sikap-sikap kita beberapa contoh tentang tatwamasi, bagaimana seorang anak memberikan sesuatu, uang atau barang kepada seorang pengemis, membantu menyeberangkan jalan ya. Nah, 3 adalah mendulukan orang yang memang memerlukan. Seperti itu, ada tentang gotong royong ya, itu ya. Jadi gambar ini bukanlah hanya sekedar gambar saja, tapi bisa kita tiru, kita laksanakan juga, kita terapkan. Itu yang terpenting. Jangan melihat gambarnya ya, tapi bagaimana kita bisa menerapkan apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, itu yang terpenting ya. Oke. Tadi kita sudah ada diskusi, kita sudah mendengarkan materi yang Pak Guru sampaikan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang materi kita hari ini? Apa sih makna dari materi kita ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Ayo. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Citra. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, Pak. Harus saling tolong-menolong. Iya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, harus saling tolong-menolong. Makhluk sosial ya. Kita harus bisa hidup sosial. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Kita nggak bisa hidup hanya diri sendiri. Ya, apapun yang kita lakukan perlu orang lain. Ya, makan. Kita bisa menyuap makanan sendiri, tapi kita dapatkan dari mana? Dari orang lain. Itu. Jadi kehidupan kita harus saling berbagi, sosialisasi itu penting. Itu ya. Oke. Ya. Ini ya. Kesimpulan dari tatwamasi ini adalah tatwamasi merupakan ajaran filsafat Hindu yang mengajarkan tentang kesusilaan yang tanpa batas. Jadi tidak ada batasan dalam berperilaku baik, tidak ada batasannya. Ya. Sampai kapanpun kita harus senantiasa mengedepankan perilaku yang baik. Nah, tatwamasi itu sendiri memiliki arti aku adalah kamu, yang pada dasarnya mengajarkan kepada kita bahwa kita itu semua memiliki kedudukan yang sama dalam hidup ini. Sama-sama ciptaan Ida Sang Hyang Widi, sama-sama bersumber dari Ida Sang Hyang Widi. Jadi sudah pantasnya kita saling menjaga, saling berbagi, saling menyayangi. Itu. Oke, bisa dipahami? Ya, itu yang kita dapat. Ya, terima kasih ya untuk Citra tadi. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Senang nggak belajar? Senang, Pak. Ya, harus senang ya belajar tuh. Senang ya, harus happy. Kalau belajar, kalau sudah senang belajar, ya materinya masuk gitu. Kalau sudah
aduh mengkerut saat belajar, nah, lewat jadinya gitu. Jadi Itu. tahu Pak, Jadi boleh tahu berkelahi gitu dengan ya. teman Pak. Oke, itu ya. Oke. Nah, untuk hari ini ya Pak Guru akan sampaikan sedikit untuk materi pembelajaran kita. Nanti minggu depan kita akan bercerita. Pasti seneng kan? Mau nggak dengar cerita? Boleh. Boleh? Oke. Nanti minggu depan kita akan bercerita. Ya. Ceritanya apa? Nanti kita akan bahasnya. Ceritanya pasti itu hubungannya masih tentang fatwa masih. Ya. Kita tunggu minggu depan ya. Di pertemuan minggu depan. Tapi sekarang sebelum Pak Guru akhiri, ya Pak Guru berikan oleh-oleh dulu. Ya. Pak Guru berikan oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya ya. Nah, ada apa ini? Ayo kita lihat dulu. Masih muter-muter ya. Apa ini oleh-olehnya? Oleh-olehnya apa ini ya? Hadiah kah? Oh, ternyata LKPD ya oleh-olehnya ya. Jadi oleh-olehnya ini LKPD. Aduh. Ya, jadi nanti Pak Guru akan bagikan LKPD yang nanti bisa dikerjakan di rumah, nanti bisa ya diskusi sama orang tua. Nah ini ada beberapa soal, ada soalnya, soal ganda, soal gambar nanti di sana, ya ada soal ya isian. Nah, yang terpenting nanti, nah di rumah nanti ini silakan ya, di rumah kalian amati gambar ini gambar yang saling berkaitan ini ya nyambung. Nanti kalian di rumah itu buat cerita, buatlah sebuah cerita dari gambar yang kalian lihat ini. Nanti kalian buat cerita, nanti susun ceritanya yang bagus. Kalau sudah punya cerita yang bagus, silakan nanti divideokan ceritanya. Oke, ya nanti bagaimana kalian menyampaikan ya cerita itu dalam bentuk gambar, video. Itu ya. Oke, bisa dipahami untuk materi LKPD-nya? Sehingga nanti bisa mengerjakan di rumah, bisa ya. Oke, nanti LKPD ini kapan dikumpul, Pak? Tugasnya. Ya, nanti dikumpulkan ya sebelum pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuannya sekarang hari Senin, nanti hari Selasa harus sudah terkumpul semua. Gitu. Nanti kalau sudah kumpul, hari Selasa sudah kumpul, nanti pertemuan berikutnya Pak Guru bisa tampilkan, oh ini karya anak-anak gitu. Nanti kita tonton sama-sama. Oke? Oke. Sudah, kembali dulu. Oke, itu sudah bisa dipahami ya. Nanti Pak Guru akan bagikan link daripada LKPD ini nanti di grup orang tua. Nanti bisa nanti koordinasi sama orang tua untuk LKPD-nya. Oke, sudah bisa dipahami ya untuk tugas. Nah, dan materinya juga sudah bisa dipahami ya. Oke. Oke. Jadi tidak terasa waktunya ya. Waktu sudah 30 menit ya. Wow. Namanya tidak terasa waktunya saat belajar ya. Hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Pak Guru berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, jadi Pak Guru tutup dengan ngaturang pramasanti, ngiring sikap amustikarana, ngiring ngaturang pramasanti. Om Santi. Santi. Om.